Halo sobat, ketemu lagi dengan Chris Production Channel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sobat, menanggapi persoalan virus corona yang masih terus mewabah dan memberikan dampak yang buruk dalam kehidupan kita sekarang ini, memang kita masih terus bergumul dengannya. Kita masih berusaha, berupaya untuk bagaimana menghadapi itu semua. Pihak pemerintah, pihak medis, berbagai kalangan, berbagai elemen terus berupaya berusaha supaya kita bisa menyelesaikan pergumulan atas adanya virus corona yang saat ini sementara menjadi sumber kecemasan, sumber ketakutan bagi kehidupan kita sekarang ini. Mungkin kita sering bertanya-tanya, kenapa situasi ini terjadi? Apalagi bagi kita sebagai umat Kristiani, kita ada dalam penghayatan minggu-minggu sengsara, satu momentum yang cukup penting bagi hidup keberimanan kita. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung, bahkan juga Paskah. Nah, karena itu maka tentu menjadi sebuah pergumulan yang berat ketika kita pun harus berada dalam situasi seperti sekarang ini dengan pembatasan sosial, sehingga memungkinkan tidak ada persekutuan yang lebih luas, lebih besar dalam rangka kita selaku warga umat Tuhan, sebagai orang percaya, selaku gereja Tuhan, bersama-sama boleh beribadah untuk menikmati penghayatan baik di Minggu Sengsara, di Jumat Agung, dan bahkan juga di perayaan Paskah nanti. Sobat, kita bisa berkaca dari cerita tentang jalan salib Yesus Kristus, di mana di situ kita menemukan sebagaimana kesaksian dari kitab Injil ini. Ketika Yesus memikul salib menuju ke Bukit Golgota, prajurit kemudian menyuruh seorang yang bernama Simon, orang Kirene, untuk menggantikan Yesus memikul salib. Ya, mungkin dalam pikiran kita akan berpikir, ya mungkin inilah nasib buruk dari Simon, bahwa dia tidak masuk dalam proses penghukuman itu. Dia tidak bersalah, dia bukan seorang yang akan dihukum, tetapi dia harus memikul salib yang tidak harus dia tanggung. Nah, cerita tentang Simon orang Kirene ini sebenarnya menyampaikan kepada kita juga bahwa begitu juga dengan kenyataan hidup kita sekarang ini. Kadang-kala kita harus berhadapan dengan pergumulan hidup yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan. Tiba-tiba saja kita harus memikul salib pergumulan hidup ini. Tiba-tiba saja kita harus berhadapan dengan persoalan pergumulan hidup, sebagaimana juga yang sementara kita alami. Tetapi kalau kemudian kita menelusuri tentang jalan kehidupan Simon orang Kirene selanjutnya, kita akan menemukan hal yang luar biasa. Karena ternyata dia kemudian mengalami perubahan hidup. Dia diubahkan oleh Tuhan. Dia menjadi sosok yang luar biasa. Dia percaya kepada Tuhan, bahkan lebih daripada itu, dia menjadi alat Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Dan bukan hanya dia, tetapi juga keluarganya diubahkan. Nah sobat, ini mengajarkan kita bahwa kadang-kala dalam kehidupan kita sering Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan. Diizinkan oleh Tuhan untuk kita kemudian berhadapan dengan pergumulan yang tidak kita harapkan. Tetapi di sisi lain, lewat pergumulan itu sebenarnya Tuhan sering menjadikan pergumulan sebagai alatnya untuk menyampaikan pesannya, menyampaikan kehendaknya, menyampaikan rancangannya, menyampaikan kasihnya, menunjukkan kuasanya dalam kehidupan kita. Bahwa setiap pergumulan terselip rancangan Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang luar biasa, yang hendak mengubahkan kita, yang hendak mengarahkan kita, menuntun kita, membimbing kita dalam langkah perjalanan kehidupan kita supaya lebih baik hari lepas hari. Karena Tuhan sampai saat ini terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu kesaksian firman. Dan karena itu sobat, percayalah bahwa meskipun kita masih terus bergumul dengan pandemi COVID-19 sampai sekarang ini, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa di setiap pergumulan ini tersimpan rancangan-rancangan dan anugerah Tuhan yang hendak menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Dan karena itu kita perlu mengambil sikap yang tepat. Sikap yang tepat yang harus kita ambil adalah bukan terkungkung dalam ketakutan, bukan terbungkus dalam kecemasan, tetapi bagaimana kita menunjukkan pengharapan iman kita, pengharapan kita kepada Dia yang senantiasa hendak menyampaikan apa maksud kehendaknya yang terbaik dalam kehidupan kita. Biar kiranya menyikapi atas adanya pandemi COVID-19 sekarang ini, biar kita makin beriman kepada Tuhan, makin mencari tahu apa sih maksud Tuhan, kehendak Tuhan di balik setiap pergumulan, sehingga hal itu akan mengubahkan dan menuntun kita ke jalan yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi sobat, keep praying, keep healthy, stay at home, and stay cool.
Tuhan Yesus memberkati.